Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Mariana Abanat SSI dengan NIM 25748922241. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Atap WQ dengan materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bukti KTP saya. Siap. Salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Baik, kalau semuanya baik-baik saja. Oke. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Siapa yang akan memimpin kita dalam doa? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih karena Engkau begitu besar kasih cinta. Kau sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing sehingga Engkau tidak pernah di tempat yang baik. Tuhan, sekarang kami belajar, mari Engkau berkati kami. Terima kasih. Amin. Oke. Kalau ibu panggil nama, Algontinus Kase, ada dulu. Anastasia Getabun. Hadir Ibu. Boleh hadir ya. Ya. Baik, dari sekarang silakan kalian cek di samping kiri kanannya, di bawah meja, di bawah kursi. Jika ada sampah, silakan ambil dan buang pada sampah yang ada di depan. Kalau sudah semua, sekarang ibu minta semua berdiri untuk kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, terima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, silakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu mau tanya dulu siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Iya, Mesri. Tentang apa Mesri? Perubahan besar. Ya, tentang perubahan wujud zat. Contohnya seperti apa perubahan wujud zat? Coba kalian sebutkan. Ya, membeku, apalagi contoh-contoh yang sudah kalian sebutkan tadi itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum menjelaskan, Ibu mau tanya, di sini siapa yang pernah memasak nasi di rumah? Saya Ya, Berlin pernah masak nasi di rumah? pernah. Nah, Ibu mau tanya, pada saat proses memasak nasi itu dia terjadi perubahan tidak? Terjadi Dia berubah dari apa? dari beras menjadi nasi. Dari beras menjadi nasi. Kemudian teksturnya berubah tidak? Berubah Dari kasar menjadi lembut. dari keras menjadi lembut. Jadi dengarkan anak-anak, perubahan benda berwujud zat itu ada dua macam. Yang pertama itu perubahan fisika dan yang kedua itu perubahan Kimia. Nah,
makanya kalau yang tadi proses memasak nasi itu dia termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Fisika. Iya. Ini ada yang jawab fisika, ada yang jawab kimia. Mana yang betul? Maka kita akan mengikuti pelajaran kita ini. Di sini ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mendefinisikan perubahan fungsi dan perubahan kata. 2. Peserta didik dapat memberi contoh perubahan fungsi dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 3. Setelah melakukan pencobaan, siswa dapat menganalisis perbedaan perubahan fungsi dan perubahan kimia. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama hari ini. Nah, ada pun langkah-langkah yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama itu kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sana akan ada beberapa aktivitas yang harus kalian lakukan itu. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok. Terus nanti pada saat kalian melakukan diskusi, tidak lupa juga ibu akan melakukan penilaian. Kemudian yang terakhir itu setelah kalian melaksanakan diskusi dan praktikum, ibu akan mengukur pengetahuan kalian melalui soal evaluasi yang nanti ibu bagikan. Ini ada proses merapai kertas dan membakar kertas. Nah, jadi apa yang kalian pikirkan setelah melihat video tersebut pada saat proses merapai kertas dan ada juga proses membakar kertas? Nah, supaya kita tahu yang tadi proses membakar kertas dan merapai kertas itu mana yang termasuk perubahan fisika, mana yang termasuk perubahan kimia, kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu bagikan LKPD ya, masing-masing kelompok satu. Semua kelompok sudah dapat? Sudah. Baca dan pahami LKPD yang sudah dibagikan. Perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk ambil alat dan bahannya. Semua kelompok sudah dapat? Sudah. Oke, kalau semua kelompok sudah dapat, silakan kalian melakukan pengamatan. Langkah-langkahnya sudah ada pada LKPD. Kalau sudah, silakan bersama dengan teman-teman kelompok jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ada 4 pertanyaan. Kerjasama, gotong royong, sudah semua? Sudah. Oke, baik, sekarang masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok yang lain silakan nanti menanggapi.
Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada kakak Jerry. Saya persilakan. Nomor 1, apa perbedaan hasil pengamatan yang didapatkan pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Jawaban: memotong kertas hanya mengubah bentuk fisik kertas tanpa mengubah sifat atau zat penyusunannya. Membakar kertas menyebabkan kertas berubah menjadi zat baru atau abu, asap, disertai baru dan panas. Ini menunjukkan adanya reaksi kimia. Nomor 2, apa perbedaan hasil pengamatan yang didapatkan pada kegiatan melarutkan gula ke dalam air dan memanaskan gula di atas sendok logam? Jawaban: melarutkan gula hanya membuat gula tersebar merata dalam air tanpa mengubah sifat gulanya. Memanaskan gula menyebabkan gula lelah, berubah warna, dan menghasilkan bau gosok. Artinya terjadi perubahan saat terbentuk zat baru. Soal nomor 3, berilah contoh perubahannya. Mirip dengan perubahan pada kegiatan memotong kertas dan melarutkan gula ke dalam air. Jawaban: memotong sayuran, merobek kain, memecah es batu, mirip dengan memotong kertas. Melarutkan garam dalam air, menyeduh teh, menyampurkan sirup dengan air, mirip dengan melarutkan gula. Inilah contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan membakar mentah dan memanaskan gula di atas sendok logam dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban: memasak telur putih berubah warna dan tekstur. Membakar sampah kayu menjadi abu, memasak karamel dan gula. Roti dibakar menjadi gosong. Kesimpulan: perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia adalah perubahan fisika. Perubahan yang hanya berubah bentuk, ukuran, atau wujud zat tanpa menghasilkan zat baru. Contohnya, memotong kertas, melarutkan gula, membakar air. Perubahan kimia. Perubahan yang menghasilkan zat baru yang sifat yang berbeda dari zat asalnya. Ciri-ciri biasa berubah: perubahan warna, bau tubuh, terbentuk gas atau endetan. Contohnya, membakar kertas, memanaskan gula, merusak makanan basi. Baik teman-teman dan kelompok 2, 3, 4, ada yang mau bertanya? Ada. Yang ada dari kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Contoh perubahan kimia. Contoh dari perubahan kimia. Silakan diskusi dan jawab. Kelompok 1.
Contoh perubahan kimia. Contoh dari perubahan kimia. Silakan kelompok 1 silakan. Perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Ciri-cirinya biasa berubah-perubahan. Warna abu, suhu, terbentuk gas atau enampan. Contohnya, membakar kertas, memanaskan gula, merusak makanan dibuat. Sudah? Ya. Masih ada lagi? Tas. Tutup sudah kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Tepuk hebat, 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 hebat. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami atau hasil diskusi kami. Nomor 1, perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan memotong kertas dan membakar kertas. Jawaban, memotong kertas hanya berupa bentuk fisik, sedangkan membakar kertas adalah reaksi-reaksi kimia yang mengubah kertas menjadi zat-zat yang berbeda sama sekali. Nomor 2, apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat pada kegiatan melarutkan gula ke dalam air dan memanaskan gula di atas sendok gula? Jawaban, melarutkan gula ke dalam air, gula larut dan menghilang dalam air, tetapi rasa tetap ada volume air sedikit bertambah. Perubahan kimia, karamelisasi, di mana gula meleleh menjadi cairan kental, berubah warna menjadi coklat. Nomor 3, berilah contoh perubahan yang mirip dengan perubahan pada kegiatan memotong kertas dan melarutkan gula ke dalam air. Nomor 3, perubahan yang mirip dengan memotong kertas dan melarutkan gula dalam air adalah perubahan fisika seperti melelehkan lilin es yang mencair menjadi air atau menyeduh bubuk kopi dengan air panas. Nomor 5, berilah contoh perubahan. Nomor 4, berilah contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan membakar kertas dan memanaskan gula atas sendok logam dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban, perubahan pada kegiatan membakar kertas mirip dengan pembakaran kayu atau sampah yang menghasilkan zat baru seperti abu dan gas. Sedangkan pemanasan gula mirip dengan
membuat kemarin saat memasak makanan atau memanggang roti. Kesimpulan, perubahan fisika dan perubahan kimia adalah perubahan fisika. Perubahan yang hanya mengubah bentuk, ukuran, atau wujud zat tanpa menghasilkan zat baru. Contoh, memotong kertas, dilarutkan gula menjadikan air. Perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Ciri-cirinya bisa berupa perubahan warna, bau, suhu, terbentuk gas atau endapan. Contohnya membakar kertas, memanaskan gula, merusak makanan basi. Baik, dari kelompok 1, 3, dan 4, apa ada yang mau bertanya? Baik. Sekian dari terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan Kimia. Jadi kita dapat menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Yaitu di sini ada kesimpulannya. Yang pertama itu perubahan fisika. Perubahan fisika itu dia menghasilkan zat baru atau tidak? Menghasilkan. Dia Menghasilkan. menghasilkan atau tidak? Menghasilkan. Perubahan fisika itu dia tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia itu yang menghasilkan Zat baru. Nah, tadi kalian sudah meneliti tentang apa? Kertas dipotong-potong, terus apa lagi? Kertas dibakar, terus apa lagi? Meletakkan gula. Nah, itu makanya yang kertas dipotong-potong itu dia termasuk perubahan apa? Fisika. Fisika. Kalau gula dilarutkan dalam air, Kimia. kalau gula dilarutkan di atas, dilarutkan dengan sendok logam, itu dia termasuk perubahan apa? Kimia. Fisika atau kimia? Kimia. Kalau kertas dibakar, Fisika. jadi kesimpulan yang pertama itu perubahan fisika itu perubahan yang memiliki sifat bisa dilihat dan diamati dari luar dan tidak disertai dengan zat baru. Artinya dia tidak menghasilkan zat baru. Nah, contohnya itu ada apa? Kertas dipotong, gula dilarutkan dalam air. Terus ada juga dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri dari perubahan fisika yaitu ketika zat tersebut telah berubah maka dapat kembali ke keadaan Semula. Yang kedua itu perubahan apa? Kimia. Perubahan kimia. Perubahan kimia itu dia membentuk perubahan bentuk dan ukuran zat yang menghasilkan zat baru. Contohnya kertas dibakar, gula dipanaskan. Gula dipanaskan di atas sendok. Kalau ciri-ciri dari perubahan fisika, perubahan kimia terbentuknya zat dan terbentuknya gas. Jadi perubahan
perubahan fisika itu dia menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia itu perubahan fisika itu dia tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia itu dia menghasilkan zat baru. Jadi sekarang ibu akan menguji pemahaman kalian melalui soal evaluasi yang bagikan satu persatu ya. Silakan kalian isi. Yang sudah dapat silakan. Silakan kalian isi soal pengetahuan yang sudah ibu bagikan. Kalau sudah ibu kumpulkan dan ibu akan bagikan lagi soal, ibu akan merefleksikan pelajaran kita nanti. Nanti ibu akan bagikan soal. Semua sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Oke, semua sudah? Sudah. Jadi sekarang kita mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kemudian kalian ada kesulitan tidak pada saat ini belajar? Tidak. Jadi selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk ulang baca buku. Materi selanjutnya itu tentang kerapatan zat. Jadi silakan ulang kalian baca buku materi tentang kerapatan zat untuk pertemuan selanjutnya. 10 usia berdoa. Oke, baik. Siapa yang akan memimpin kita dalam Saya. yang ini silakan. Yesus